Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Matovani Firmansyah dari PAI semester 3 kelas G. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran Islam dengan judul Strategi Pembelajaran SQ3R, Survei, Question, Read, Review, dan Research. Pembelajaran ini adalah strategi membaca yang dapat mengembangkan metakognitif murid, yaitu dengan menugaskan murid untuk membaca bahan belajar secara sesama cermat dengan tahapan survei dengan mencermati teks bacaan dan mencatat menandai kata kunci, question dengan membuat pertanyaan tentang bahan bacaan, read dengan membaca teks dari dan cari jawabannya, riset dengan pertimbangan jawaban yang diberikan, dan review dengan cara meninjau ulang menyeluruh. Yang pertama adalah survei. Survei adalah proses cepat sebelum membaca secara terinci isi sebuah buku, yaitu kegiatan mencari ide pokok atau membaca ringkasan dan kesimpulan. Yang kedua, question. Question adalah proses menyusun pertanyaan sendiri atau pertanyaan yang diberikan oleh guru yang jelas dan relevan dengan pokok kajian. Yang ketiga adalah read, membaca. Adalah proses membaca seluruh pokok kajian untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Yang keempat adalah riset. Riset adalah kegiatan meninjau ulang jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat tanpa membuka catatan. Yang kelima adalah review, meninjau ulang jawaban atas pertanyaan yang dibuat. Prinsip model pembelajaran SQ3R agar setiap aktivitas membaca yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien, kiranya diperlukan teknik tertentu. Dalam hal ini, Francis B. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat telah mengembangkan sebuah teknik membaca yang dikenal dengan sebutan SQ3R. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam sebagai pendekatan belajar. SQ3R pada prinsip merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks atau buku yang terdiri dari 1. Survei, 2. Question, 3. Read, 4. Research, dan 5. Review, dengan menunjukkan pada pemikiran Muhyiddin Shah tahun 2003. Langkah-langkah teknik membaca. Yang pertama, survei. Pada langkah yang pertama ini dilakukan penelaahan setiap kilas terdapat seluruh struktur teks. Tujuannya adalah untuk mengetahui panjangnya teks, judul bagian, judul subbagian, istilah, kata kunci, kalimat kunci, dan hal-hal yang dianggap penting dalam tulisan itu. Langkah kedua adalah question. Question adalah menyusun pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah pertama. Jumlah pertanyaan tergantung pada panjang pendeknya teks dan kemampuan dalam memahami teks yang sedang dipelajari. Yang ketiga, read. Langkah ketiga ini adalah membaca secara efektif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Dalam hal ini, membaca secara aktif juga berarti membaca yang difokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang telah disusun pada langkah kedua. Dan yang keempat adalah riset. Langkah keempat ini adalah menyebutkan atau menceritakan kembali jawaban yang telah tersusun. Sedapat mungkin diupayakan tanpa membuka catatan jawaban sebagaimana telah ditulis dalam langkah ketiga. Dan yang kelima adalah review. Pada langkah terakhir
ini dilakukan peninjauan ulang atas seluruh pertanyaan dan jawaban, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang singkat tetapi dapat menggambarkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Meski terkesan sangat mekanistik, tetapi membaca dengan menggunakan SQ3R ini dianggap lebih memuaskan, karena dengan teknik ini dapat mendorong seorang untuk lebih memahami apa yang dibacanya, terarah pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam suatu buku atau teks yang dibaca. Kelemahan dan kelebihan model pembelajaran SQ3R. Manfaat secara umum, metode ini adalah membantu Anda untuk mengambil sikap bahwa buku yang akan Anda baca tersebut sesuai keperluan atau kebutuhan. Metode ini bertujuan untuk membekali Anda dengan suatu pendekatan sistematis terhadap jenis-jenis membaca. Tujuan tersebut mencerminkan bekal untuk keperluan peningkatan cara belajar sistematis, efektif, dan efisien. Selain itu, siswa lebih sering membaca referensi materi, lebih kritis, dan lebih memahami materi. Kelemahan dari model pembelajaran SQ3R ini diantaranya tidak semua materi mudah didapatkan revisinya, dan yang kedua, tidak semua siswa mempunyai mata yang sehat untuk membaca terlalu banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.